Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur, ya Sayyidi, ya Maulana Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami minta pertolongan, kami bersujud dan kami ruku hanya kepada Engkau ya Rabbah. Tanamkan kami ilham ilahiyam, hidayahmu ya Allah, agar kami selalu mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu. Kapan dan dimanapun kami berada, dalam desah nafas kami keluar dan masuk, kami selalu mencintaimu, mengasihimu dan menyayangimu. Agar nafas kami pun beribadah kepadamu ya Allah, jantung kami pun beribadah kepadamu ya Allah, empeduh limpah hati dan paru-paru pun beribadah kepadamu ya Allah, darah, daging, tulang dan kulit pun sujud kepadamu ya Allah. Semua elemen hamba yang merupakan wadah mati ini akan menyembah dan bersujud kepadamu ya Allah. Maka sesungguhnya benarlah kiranya Engkau mengatakan bahwa baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Engkau utus menjadi rahmat seluruh alam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alam. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha baik yang mengaruniai semua akal dan fikiran kami pada malam hari ini, agar kami berdiskusi, berbicara tentang perkara-perkaramu dalam keadaan nurmu yang sangat terang benderang, mulai daripada perjalanan jasad hingga sampai kepada perjalanan kolbi, lalu sampai dengan perjalanan rohani, lalu sampai kepada perjalanan nur menuju rahasia ma'rifat billah. Insya Allah semua lantunan-lantunan bacaan-bacaan kalimat tadi adalah hanya merupakan peringatan dan penegasan serta peneguhan buat kita, agar kiranya kita tidak pernah lupa dengan pencipta kita bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pernah lupa dengan kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita bersyukur sekali kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, sehingga mempunyai nabi yang bernama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mempunyai kitab suci yang bernama Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kita dijamin keselamatan dunia wal akhirat. Barang siapa yang masuk ke dalam agama Islam pasti dia selamat, karena hakikat Islam itu artinya selamat. Maka insya Allah kita tergolong hamba Allah yang selamat. Bagaimana caranya saja kita mau tingkatkan peralihan makom takwa kita kepada Allah, dari derajat jasad menuju derajat kolbi, dari derajat kolbi menuju derajat ruh, dari derajat ruh menuju derajat nur, dan derajat nur kita tiada Allah yang ada. Itulah tape perjalanan derajat ketakwaan kita kehadirat Allah melalui pintu tasawuf, insya Allah. Oleh karena itu maka silakan saya buka ruang, mudah-mudahan kita bertanya agar kita saling mengisi kekosongan yang ada. Siapa yang ingin bertanya, kita diskusikan, kita lemparkan pertanyaan ini kembali kepada musyawarah majelis supaya kita saling membagi ilmu. Begitu caranya, insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa saya mengulangi lagi kutipan ayat yang disampaikan oleh Abi tadi. Salah satu firman Allah yang mengatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di sini saya minta wejangan Abi, kira-kira ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah yang bersifat syariat ataukah ibadah yang bersifat hakiki? Yang pertama. Yang kedua, apakah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah nabi-nabi sebelumnya? Apakah firman Allah ini sudah diturunkan? Itu saja, mohon penjelasan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang baik. Yang pertama, pertanyaannya adalah menyangkut ibadah. Inna halaqtul jinni wal insi illa liya'bud. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Pertanyaannya, apakah beribadah itu hanya bersifat syariat atau bersifat hakikat? Iya. Maksudnya begitu? Insyaallah. Insyaallah. Kata ibadah, ubudiyah. Kata ibadah itu berarti kita berbakti. Ibadah
kita menyembah, ibadah, berarti kita menjalankan segala ketakwaan, perintah dan menjauhi segala larangannya melalui ajaran agama yang diberikan kepada para nabi. Ibadah, di dalam kantung ibadah melalui tuntunan syariat agama, insya Allah kita akan mengetahui ilmu ibadah. Ilmu ibadah itulah yang memproduksi dan melahirkan tasawuf, hakikat. Ketika kita menjalankan rutinitas ibadah, menyembah, ruku dan sujud, kita dikasih ilham ilahiyah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran sunnah Nabi, syariat Islam, fikih. Insya Allah kita bertemu dengan Allah dengan cara tasawuf, bercakap-cakap dengan Allah dengan cara tasawuf. Penjelasan realnya begini: melaksanakan syariat ibadah ialah menjalankan rukun Islam. Ya, 2 kalimat syahadat kita ucap, kita menjadi Islam yang benar. Lalu kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita menjalankan puasa 30 hari di bulan Ramadan, kita membayar zakat, menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram ala Allah. Kemudian kita membacakan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kita melantunkan dan memuliakan kitab suci yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tata krama dan akhlak, bagaimana caranya kita berlaku sebagai manusia Islam yang baik dan sempurna yang diajarkan Nabi melalui sunnah dan syariat serta hadis dan firman-Nya. Kemudian tata krama, bagaimana caranya kita mencintai dan berakhlakul karimah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan juga di dalam ilmu fikih atau ajaran-ajaran sunnah Nabi. Di dalam perjalanan kita mengikuti ilmu ajaran syariat itulah kita bertemu dengan lahir satu ilmu yang bernama ilmu ma'rifat, bertemu Allah, bercakap-cakap dengan Allah, kita berdialog dengan Allah. Teknis ilmu dan tata cara bertemu, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah itulah disebut dengan ilmu hakiki. Sedangkan tata cara bagaimananya kita berbakti kepada Allah mulai dari takbir sampai dengan salam, caranya kita menyembah dan bersujud kepada Allah, mekanisme teknis tata cara kita itu melalui ilmu syariat. Jadi di dalam syariat terkandung hakikat, semuanya diliputi lilitan ibadah. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membayar zakat, memberikan sedekah, melihat anak yatim, melihat orang pincang, melihat orang cacat, melihat orang yang membutuhkan bantuan, kita memberikan bantuan. Tetangga yang lebih susah dari kita, mereka yang lapar, mereka yang menghirup bagaimana wangi dan enak dan nikmatnya kita masak lalu kita bagi, itu semua adalah ibadah. Kita suami mencari nafkah di bumi ini untuk demi kepentingan kehidupan istri dan anak-anak kita, itu juga ibadah. Semua kelakuan-kelakuan itu adalah merupakan kelakuan terbaik yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui baginda Nabi Muhammad SAW, melalui sunnah dan kebiasaannya yang dia tatani. Di dalam perjalanan itu, tetapi dasar prinsip filosofis yang terkandung yang bernama hakikat adalah caranya kita mengenal Allah. Kalau kita sudah kenal Allah, kita bertemu dengan Allah. Kalau kita sudah bertemu dengan Allah, kita bercakap-cakap dan berdialog dengan Allah. Kalau kita sudah berdialog dengan Allah, kita semakin terus rutinitas dan istiqomah berdialog dengan Allah, kita berakrab-akrab dengan Allah. Insya Allah banyak tahapannya melalui proses itu. Itulah yang disebut dengan tariqah. Itulah yang disebut dengan fana. Itulah yang disebut dengan kita lebur di dalam zatnya. Kita tiada Allah yang ada, karena saking kita taat dan patuh serta kita tunduk di hadapannya. Insya Allah kita adalah hamba yang sangat kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia yang akan memeluk dan meliputi kita sekalian alam ciptaannya, insya Allah. Lalu ada pertanyaan yang kedua tadi, firman Allah tersebut hanya diturunkan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihissalam wahyunya. Tetapi isi kandungan hakikat firman itu, tasawufnya firman itu, sesungguhnya sejak awal diciptakan manusia dan jin, Allah sudah memberikan perintah semacam itu. Dengan terbukti, datuk kita Nabi Adam Safiullah disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu awalnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya saja yang diturunkan melalui firman-Nya. Tetapi hakikat isi kandungan daripada perintah ibadah sudah jalan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka ada nabi-nabi sebelum nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak berada di negeri Ruh, sejak berada di negeri Nur, itu sudah melakukan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya para jin itu merupakan ahli ibadah yang lebih ahli dari para malaikat. Maka ditempatkan di Jannatul Darussalam awalnya. Hanya karena mereka tidak mau bersujud kepada Adam lah membuat Allah usir mereka dari Jannatul Firdaus. Insyaallah